Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Video kali ini akan membahas tentang pendekatan paradigma ketergantungan, yaitu dalam mata kuliah pendekatan sistem dalam pengembangan masyarakat. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu konsep paradigma ketergantungan. Apa konsep paradigma ketergantungan itu? Yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka disebut manusia itu sebagai zon politikon. Manusia yang hidup berdampingan dengan orang lain, manusia yang membutuhkan bantuan orang lain. Jika manusia itu hidup sendiri, maka secara ekonomi dia sudah rugi. Mengapa tidak? Karena dia hasilkan sendiri, sementara dia tidak bisa membeli barangnya sendiri, karena tidak ada orang lain yang membeli barangnya. Maka secara ekonomis dia sebagai manusia yang rugi. Maka oleh sebab itu, manusia itu disebut manusia zon politikon yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi manusia itu baru seimbang, baru hidup secara normal apabila dia bersentuhan, apabila dia bekerja sama dengan orang lain. Maka ketika dia melakukan kerjasama, terjadilah secara ekonomi untung dan ruginya. Tetapi konsep paradigma ketergantungan di sini, manusia satu dengan manusia yang lain itu saling membutuhkan. Apabila dia tidak berjalan pada posisi yang normal, maka manusia itu bisa terpinggirkan dan bisa terkucilkan. Maka itulah yang menyebabkan kemiskinan itu tetap ada, kemiskinan itu tetap terjadi, angkanya dari tahun ke tahun. Maka oleh sebab itu, dalam kerangka konsep paradigma ketergantungan, sebetulnya ketika manusia itu sama-sama memenuhi barang dan jasa tentang kebutuhannya, maka dua-duanya harus saling terpenuhi. Tidak ada salah satu terpenuhi maka yang lainnya tidak terpenuhi, tidak ada. Maka dalam konsep ketergantungan ini, ketika dia dibantu, maka langkah selanjutnya manusia yang lainnya juga ikut membantu. Walaupun dia tidak dibantu oleh manusia yang sama, tetapi manusia yang lain nanti juga akan membantunya. Kemudian apabila mengalami kegoncangan, maka dua-duanya juga mengalami permasalahan yang sama. Ketika melakukan sebuah kerjasama dalam bidang ekonomi misalkan, maka ada pembeli dan ada penjual. Ketika penjual ini mengalami kerugian dan dia tidak bisa lagi membeli barang yang ada dalam toko ataupun pasar yang dia sediakan selalu, maka pembeli juga akan merasakan dampaknya bahwa barang yang dia cari tidak ada lagi di toko tersebut, tidak ada lagi di pemenuhan kebutuhan pasar. Maka ketika suatu kelompok masyarakat mengalami kegoncangan, maka sama-sama ikut tergoncang. Seperti itu idealnya. Kemudian ketika memperoleh keuntungan, maka dua-duanya juga harus memperoleh keuntungan yang sama. Seperti penjual dan pembeli tadi, ketika barangnya disediakan oleh penjual, maka ketika dibeli oleh pembeli, di sana terjadi barter. Si pembeli terpenuhi kebutuhannya, sementara si penjual barang dagangannya habis, maka memperoleh keuntungan. Keuntungannya dia mendapatkan laba dari hasil penjualannya itu untuk dibelikan barang yang baru agar bisa dipenuhi sebagai bahan kebutuhan kembali.
Tetapi beda dengan teori ketergantungan atau dependensi yang terjadi pada tahun 70-an atau 60-an yang terjadi di Amerika Latin. Bahwa dalam teori ini dapat dipahami bahwa membahas hubungan kerjasama antara negara maju dengan negara yang berkembang. Nah, dalam pembahasan ini nanti siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan, pasti pembahasannya ke sana. Tetapi dalam proses pemberdayaan masyarakat ataupun pengembangan masyarakat, keterlibatan orang lain, keterlibatan pihak ketiga itu harus dilakukan. Karena keterlibatan pemerintah, keterlibatan pihak swasta dalam mengembangkan masyarakat itu harus, karena masyarakat tidak secara utuh dan mandiri bisa menyokong pendanaan yang lebih tinggi untuk berubah dari situasi yang saat ini menuju situasi yang lebih bagus. Maka ada pihak swasta sebagai pendorong majunya pembangunan, dan hal itu telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar negara ini. Kemudian pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang membuat kebijakan tentang perlunya pihak swasta membantu dalam pembangunan negara ini. Maka dua-dua ini perlu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau pembuat program, masyarakat sebagai subjek pelaksanaannya, dan penyokong dana dari luarnya bisa sebagai pihak swasta. Maka lain kaitannya dengan teori dependensi yang terjadi di Amerika Latin pada tahun 70-an atau 60-an itu. Bahwa teori ini awalnya dilatar belakangi oleh teori terstruktur yang menentang teori modernisasi, yang menyatakan bahwa negara ini miskin karena keterlambatan dalam proses modernisasi. Sementara dalam teori terstruktur itu, kemiskinan suatu negara disebabkan oleh eksploitasi berlebihan oleh negara maju. Mengapa tidak negara maju terlalu mengeksploitasi suatu negara pinggiran, boleh dikatakan demikian. Maka dia akan selalu terpinggirkan, dia akan selalu menjadi negara maju. Nah, maka ada istilah negara industri dan negara pinggiran. Dua negara ini mestinya harus melakukan perdagangan agar sama-sama untung, tetapi malah terjadi ketimpangan. Seperti belakangan ini negara Indonesia sangat butuh dengan negara-negara lain. Salah satu contohnya adalah barang-barang yang diimpor dari negara Indonesia itu lebih banyak barang-barang yang berasal dari negara Cina. Artinya kita memiliki ketergantungan terhadap negara luar, yaitu negara Cina. Mulai dari barang-barang kecil seperti boneka, kemudian teknologi handphone, kemudian barang-barang rumah tangga yang lainnya, sering kita gunakan yang selalu bermade in China. Nah, ini membuktikan bahwa negara-negara tersebut telah melakukan proteksi perdagangan terhadap negara kita, telah menguasai pasar di negara kita. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh negara kita ataupun orang-orang kita cenderung gemar dengan negara ataupun barang-barang yang diimpor. Maka oleh sebab itu, untuk mengurangi proteksi negara lain terhadap negara sendiri, harus mengurangi penggunaan barang-barang impor agar tidak terproteksi, tertekan. Tapi kalau mau seperti sekarang, serba lengkap apa adanya, tidak menghiraukan proteksi, maka apa salahnya digunakan? Tapi yang terjadi demikian. Nah, semua barang-barang tersebut diperoleh secara mudah di pasaran, dan ini berarti negara-negara tersebut telah menjangkau pasar yang lebih bebas di negara kita. Meskinya kan sama-sama untung dan sama-sama memiliki keuntungan. Apa penyebab terjadinya ketimpangan tersebut?
Ketimpangan tersebut disebabkan oleh negara pinggiran pendapatannya sering naik, tetapi justru menaikkan konsumsi barang industri. Kedua, proteksi oleh negara industri itu terhadap negara pinggiran sering terjadi. Kemudian, temuan teknologi baru mampu menghasilkan bahan mentah sintesis. Kemudian, bahan hasil negara industri lebih mahal daripada bahan mentah pinggiran. Lalu, bisakah membangun tanpa menggunakan bantuan asing? Bisa, tetapi harus menguasai penguasaan pasar secara global, kemudian sumber daya dan dana yang biaya terlalu tinggi, kemudian penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang terbarukan. Jika itu semua telah dikuasai, maka proteksi kemudian ketergantungan terhadap negara lain itu akan berkurang, sehingga berjalan secara idealnya teori ketergantungan itu tergantung dari pengguna itu sendiri. Cukup demikian, semoga bermanfaat dalam video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pemahaman baru bagi kita semua. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.